Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati burung merak, indah bulunya terbang di angkasa. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya sehat dan bahagia. Wah, kalau ibu membuka pagi hari ini dengan sebuah pantun, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Sebelum ibu menjelaskan materi hari ini, yuk kita simak bersama sebuah lagu dari Tulus berjudul Manusia Kuat. Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Senandung lagu yang sering kita dengar di televisi ataupun media-media lain tidak hanya indah dalam tata musiknya, tetapi juga dalam lirik ataupun pilihan katanya. Kita pun bahkan sering mendengarkan, menyanyikan, atau bahkan membuatnya kala hati sedih ataupun gembira.
Untaian kata yang tertata indah dan syarat makna itulah yang dimaksud dengan puisi. Puisi membuat banyak orang terpesona, juga susah melupakannya. Berekspresi dengan puisi juga lebih meluluhkan hati daripada ribuan kata yang tercipta tanpa hati dan kendali. Kata Remi Silado, berpuisi merupakan suatu kepandaian manusia memanfaatkan imaji ke dalam tantangan kreatif, merangkai kata-kata terpilih dan membangunnya menjadi seni. Marilah kita berpuisi untuk mewarnai dunia ini agar semakin indah. Puisi adalah sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Puisi juga merupakan gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Puisi memiliki 3 jenis. Pertama, puisi lama, yaitu puisi yang diciptakan pada masa lalu dan terikat oleh aturan-aturan. Kedua, puisi baru, yaitu puisi yang tidak terikat aturan. Ketiga, puisi kontemporer. Puisi yang keberadaannya muncul pada era setelah tahun 2000 atau masa kini sesuai dengan keadaan zaman. Berikut Ibu sajikan tabel perbedaan puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Kalian boleh menjeda video ini untuk mencermati tabel yang Ibu sajikan. Struktur fisik puisi ada 6. Tipografi. Tipografi adalah bentuk penulisan puisi seperti bentuk baris, bentuk fragmen-fragmen, dan bentuk zigzag. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Imaji. Imaji berisi unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia seperti imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji raba atau sentuh. Kata konkret. Kata konkret adalah kata yang bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Kata konkret berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, maupun akhir baris puisi. Ada beberapa gaya bahasa yang terdapat dalam puisi. Yang pertama, metafora. Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya, kata tulang punggung dalam kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Kedua, simile. Simile adalah majas pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda, tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Dinyatakan secara eksplisit dengan kata seperti bagai atau laksana. Ketiga, personifikasi. Personifikasi adalah pengumpamaan atau pelambangan benda mati sebagai orang atau manusia. Misalnya, daun-daun berlari menghampiriku. Keempat, hiperbola. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu yang dimaksudkan untuk menekankan penuturannya. Misalnya, air matanya jatuh membanjiri ruangan. Kelima, ironi.
Ironi adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan makna sesungguhnya, dengan maksud untuk menyindir, mengkritik, mengecam, atau sesuatu yang sejenis. Misalnya, buat apa berpendidikan tinggi kalau tidak tahu sopan santun? Keenam, repetisi. Repetisi adalah bentuk gaya pengulangan dengan menampilkan pengulangan kata atau kelompok kata yang sama. Contoh, sajak ziarah. Sepanjang langkah aku berziarah, sepanjang sujud ku sebut maut, sepanjang cinta ku tabur bunga. Sedangkan struktur batin puisi ada 4. Tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah unsur utama pada puisi karena berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Tema juga menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa berkaitan erat dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditujukan penyair kepada pembacanya. Misalnya, nada menggurui, mendikte, atau sombong. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung. Terdapat 3 komponen penting dalam puisi. Suasana. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, seperti rasa gembira, sedih, haru, kecewa, gelisah, sepi, dan lain sebagainya. Tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya, seperti ketuhanan, kemanusiaan, cinta, patriotisme, dan lain sebagainya. Makna. Makna adalah pesan yang disampaikan penyair dengan memiliki maksud tertentu. Sebelum kita mengidentifikasi komponen penting dalam puisi, cermati terlebih dahulu musikalisasi puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Hairil Anwar oleh Paguyuban Seni Kopi Lembah Arosbaya. ada juga kelepak elang, menyinggung muram, desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak.
Suasana yang tergambar dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil merupakan suasana sedih. Suasana sedih tampak pada beberapa kata yang dipakai. Misalnya kelam, muram, senja, rumah tua, dan pengap. Kata kelam dan muram pada puisi tersebut menunjukkan suasana kesedihan. Kata senja menunjukkan akhir hari dan datangnya gelap. Berbeda dengan pagi hari dan siang hari yang identik dengan keceriaan. Sementara itu, kata rumah tua dan pengap menggambarkan kesulitan dan ketidaknyamanan. Tema dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar tersebut adalah kedukaan yang mendalam karena kegagalan cinta. Penjelasan judul Buat Sri Ayati tersebut mengungkapkan perasaan cinta yang sudah hilang dari seorang aku kepada kekasihnya bernama Sri Ayati. Makna bait pertama. Penyair menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Penyair merasakan kehampaan hati karena cintanya hilang. Kenangan cinta sangat memukul hatinya, sehingga perasaan mati setelah orang yang dicintainya pergi. Makna bait kedua. Di pelabuhan tersebut turun gerimis yang menambah kesedihan penyair. Suasana di pantai itu membuat harapan penyair musnah untuk mendapatkan hiburan. Makna bait ketiga. Dalam kesendiriannya, penyair menyisir semenanjung semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Setelah penyair mencapai tujuannya, ternyata orang yang diharapkan justru mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa tidak memiliki harapan untuk mencapai tujuannya. Sudah jelas kan tentang identifikasi suasana, tema, dan makna puisi? Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan untuk Ibu di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.